tim Jajak Backpacker. Kak Fitri itu alhamdulillah, untuk Mbak Tuti juga alhamdulillah. Udah kapan dingin yang lalu? Aku pemilik. Berarti lo founder. Founder. Ini tentang perusahaannya. CEO-nya anakku. Aku pemilik. Iya. Ke arah mana belum tahu. Onsu sama laki-laki. Ini kok aneh banget ya. Sejak kapan WhatsApp titik 2 kayak gini nih? WhatsAppnya titik 2. Aneh nih. Ma Ipa kayak Koruben. Ma Ipa kemana aja saya hidup di Oh, dunia nih, ini yang 32 lama tahun. Berita-berita juga Cici Talia kan juga ada ngelihat Disayangkan tampil-tampil banget gitu. ya. Bibir aku goreng gimana saya? Hai Citizen of ya ampun, yang saya yakin wise banget dalam memilih konten untuk diresapi. Kita akan bahas kabar baru dari Fitri dan Tuti dari pemilik channelnya, dan juga kebahagiaan dari Ruben dulu. Dan kita lihat lagi apa yang terjadi jika memang pernikahan mereka terus berlanjut. Tapi kan ya sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang memang menjadikan jejak digital bagi pihak Sarwenda. Sangat disayangkan. Berita-berita juga Cici Talia kan juga ada ngelihat thumbnail gitu. Bibir aku goreng gimana saya? Gitu ya kan. Nanti aja, masih aku anak-anak masih ini, dan kayak berita-berita juga Cici Talia kan juga ada ngelihat thumbnail gitu. Bibir aku goreng gimana saya? Gitu ya kan. Ini sangat disayangkan ya, bahwa memang jejak digital itu sangat kejam tetapi penuh dengan kebenaran. Dia bilang begitu dulu untuk demi kepentingan anak, ternyata tapi begitu live mempertontonkan yang tidak seharusnya ditonton. Bisa menjadi bukti nih di persidangan nanti. Kita kan menantikan nih persidangannya nanti. Pasti akan pihaknya Ruben akan mempertontonkan atau mengajukan bukti-bukti. Ini ada 4 bukti, mulai dari podcastnya Ruben dengan Radit, Jejak Backpacker Mbak Fitri, Jejak Backpacker Mbak Tuti, sama Pesulap Merah. Dari keempat itu kita udah bahas semua tuh. Itu sangat kuat yang menunjukkan bahwa pihaknya dari Sarwenda tidak memberikan vibe ataupun lingkungan yang nyaman dan baik untuk kepentingan anak. Nah, kita nggak tahu dari pihak Sarwenda nanti buktinya apa lagi. Tapi ini senjata yang kuat sekali. 4 dari podcast ini. Ini sangat kuat untuk kemenangan Ruben mendapatkan hak asuh Talia Tania, sehingga bersama Onyo, Tania dan Talia bisa bersama Ruben. Ya, tim ya ampun selalu berdiri di kebenaran, bukan berpihak manapun. Tapi mudah-mudahan saja Ruben bisa memenangkannya. Sedih banget ya. Pribadi gue sebagai seorang laki-laki ya, dan sebagai seorang ayah, sedih banget ngeliat begini. Gue memposisikan diri gue sebagai Ruben, walaupun sudah berpisah gitu. Nggak enak deh ngomongnya. Gue sedih banget gitu. Gue sih nggak pro dengan siapapun ya. Gue nggak kenal dan nggak ada kepentingan juga. Tapi gue bisa merasakan apa yang Ruben rasakan. Jadi bingung gue ngomongnya. Sedih aja gitu ngeliat seperti ini. Nah, ini gue ketawa. Aduh. Ya gue sadar sih ini demi kepentingan konten ya, viewer. Tapi no comment sih, actingnya no comment. Kak Ruben, kamu yang kuat, yang sabar ya. Apa yang kamu ceritakan yang tadi ya. yang aku lihat, itu ada jauh lebih Ini sadis lagi yang kejadiannya kamu alami. Yang kamu gak bisa sebelum ada ceritakan sama gonjang semua orang. ganjing Kamu ya. orang baik, sampai detik ini aku tidak bisa menyangka Sebelum kenapa gonjang lebih dari ganjing, 4 sebelum orang ada yang tidak perceraian. suka sama kamu, mau menghancurkan hidup kamu. Ini berkepanjangan. Tidak ada satu apapun obatnya untuk selesai masalah ini, terkecuali kamu harus ikhlas serahkan semua pada Tuhan ya. Harus Ruben lakukan sebenarnya. Tidak ada cara apapun, cuman Tuhan yang bisa merubah semua ini. Banyak-banyak berdoa. Cuma Tuhan Saya yang bisa terutama merubah dan semuanya. semua orang di sekitar kamu pasti mendoakan kamu, Kak. Ini terjadi sebelum terjadi gonjang ganjing dan bahkan perceraian Ruben dan Sarwenda. Ya, kita lihat nanti deh persidangan nanti. Aku ini sih dari awal gitu. Ini tulisannya jejak digital kebohongan Sarwenda dalam memanipulasi dan playing victim. Ya.
furniture. Kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya fantastis. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Ngerti? Pinter kau membalikan fakta, ya, ya, manipulasi. Bunda Korla ngamuk pakai cabe ala cabe. Isi rumah dari awal isi rumah aku. Itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngecat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Ya sekali lagi gue bilang jejak digital itu nggak bisa berbohong ya. Jejak digital itu kejam tapi syarat dengan kebenaran. Apa yang dibicarakan dulu, dengan adanya jejak digital kita bisa tahu maknanya dari pembicaraannya. Apakah dia berbohong atau tidak. Jejak digital itu jangan main-main. Itu gawat banget. Ini bahaya buat persidangan nanti nih. Udah kapan dingin yang lalu? Oh ini video call. Kalau lu itu CEO. Siapa? Lu tanya siapa? Lu. Siapa? Aku. Ya. Aku pemilik. Berarti lo founder. Founder. CEO-nya anakku. Aku pemilik. Ya. Pura-pura sibuk si kaleng. Nanti potong-potong, lu mau Kemarin dikit banget Oma. Ini video call Ruben sama dua sahabatnya ya. Tapi pas ngomongin soal CEO sama soal founder, Ivan Gunawan langsung nyindir kan, pura-pura sibuk si kaleng. Gue yakin Ruben udah no comment kalau soal CEO karena ini pas video call terjadi ini pas lagi marak-maraknya nih soal CEO, cowoknya Sarwenda ya, pacarnya Sarwenda si Gio itu yang ngaku-ngaku CEO ternyata kebongkar sendiri, dibongkar sama netizen bahwa begitu deh. Oh, jadi ini berita Nah, ini yang bakal dibilang besar, agak aneh dan gue beredar di agak shock chat-chatan juga ya. Katanya si Onsu sama laki-laki. Sejak kapan WhatsApp .2 kayak gini nih? WhatsAppnya .2, tombol-tombol video call kayak gitu, terus tulisan-tulisan today huruf besar. Ini bala-balanya si Sarkawi. Coba belajar dulu, lebih banyak ngedit-ngeditnya. Ini berita besar yang ditutupin itu, yang ala-ala si Ruben on CRO ini chat-chat lekes-lekes. Coba kalian lihat nih chat-chatnya nih. Coba ada yang janggal nggak di WhatsApp? Emang WhatsApp kalian kayak gini bentuk video call, tombol-tombol menu-menunya kayak gini? Ini berita loh. Ini sih udah pasti hoax ya. Karena nggak mungkin dari logika aja nggak mungkin Ruben melakukan itu, kirim-kirim juga. Terus juga ketahuan ya dari kakak ini bilang soal .2 segala macem. Harus lebih jago lagi sih kalau mau bikin hoax ataupun pakai AI ataupun yang fake kayak begini, harus bikinnya ini kan screenshot dari chat ya, harus lebih jago lagi. Jangan ketahuan bohongnya. Ini ketahuan banget bohongnya, parah. Mau siapapun yang ngomong, kok jadi bininya juga lu cuma mau punya anak kalau nafkain malah usah perlu pergi mati gue rasa gitu ya. Lu sono. Jangan ganggu artis gue lagi cari duit, banyak yang harus bayar. Oh my god. Aduh, emang adiknya banyakan berkicau. Ini sih sindiran dari Ruben ya untuk adiknya Sarwenda dan asistennya yang namanya Manda. Itu sudah banyak banget tuh tentang konten ngomong soal itu. Mereka memang katanya si kompornya. Kita nggak tahu. Orang yang pindah, Nah ini lucu nih, ini unik nih, baru ke nih. agama apapun, tapi menemukan ketenangan dan dia bisa menjadi diri dia sendiri dengan diri dia yang versi lebih baik lagi. Biarin. Kakak ini galak nih. Kenapa enggak? Mau agamanya apapun, menurut Marski ya. Aku ngeliat itu. Sekilas tadi akunnya si S masuk tuh. Akun si mantannya ayah masuk tadi. Gue lihat dia ada masuk. Gak demen, gak suka ngeliatnya. Walaupun memang ada Mamski denger katanya seperti keberatan karena pindah atau apalah. Dengerin ya. Kalau kamu masih ada di situ atau siapapun lah dari lingkaran kamu yang dengerin Mamski. Orang yang pindah login ke agama apapun tapi menemukan ketenangan dan dia bisa menjadi diri dia sendiri dengan diri dia yang versi lebih baik lagi. Biarin. Ada benarnya. Kenapa enggak? Mau agamanya apapun menurut Kakak ini galak tapi ada benarnya ya, karena memang apakah memang gara-gara login
Ruben login ke agama lain jadi seperti ini? Kita juga nggak ada yang tahu, karena permasalahan rumah tangga tuh deep banget ya, dalam banget, kita nggak bisa tahu. Dan di sini yang paling penting adalah saat dia lagi live nih, kakak ini live, ada akunnya S Sarwenda masuk. Tapi kita juga nggak tahu yang megang akun itu bisa jadi pribadi atau tidak. Biasanya sih kalau udah selebritis sangat top dia, itu yang megang handphone tuh bukan dia, biasanya asisten. Ipa kayak ko Ruben, Ma Ipa kemana aja? Saya hidup di dunia ini 32 tahun. Mama saya meninggal, Ma Ipa nggak ada. Bapak saya meninggal, Ma Ipa nggak ada. 32 tahun saya nggak kenal. Wah, ini dalam banget. Kemana aja 32 tahun. Ini dalam banget. Jangan so akrab ya. Emang lo gue jawab dalam banget. Ini sih lama ya kalau nggak salah. Gue jawab begitu sekali-kali. Sabar uncle. Enggak kok, ini kan lagi kepedesan sayang, kepedesan. Kepedesan Bu. Kepedesan. Mama saya kubur, Ma Ipa kemana? Mama saya dimusuhin sama keluarganya. Ada yang tanya, Jody kenapa kamu kok nggak ke Ma Ipa kayak ko Ruben? Ma Ipa kemana aja? Saya hidup di dunia ini 32 tahun. Mama saya meninggal, Ma Ipa nggak ada. Bapak saya meninggal, Ma Ipa nggak ada. Emosi ya. Ini sih gue tahu emosi dan ada luka dalam ya, luka batin di dalam hatinya Jordi. Beda dengan kakaknya Ruben. Emang lo gue jawab begitu, ngerorekam, gue sampingin. Pas banget, gue emang pengen banget gue jawab begitu sekali-kali. Sabar uncle. Enggak kok, ini kan lagi kepedesan sayang, kepedesan. Kepedesan Bu. Kepedesan. Ini kayaknya konten lama ya, kalau nggak salah 2025 ya, kalau nggak salah 2025. Kekesalannya Jordi saat disindir soal Ma Ipa yang lagi deket dengan Ruben. Saat ini memang Ruben suka mengundang Ma Ipa. Jadi Ma Ipa ini adalah adik tantenya. Nah, tetapi Ruben tuh memiliki sosok yang Ibu Sambung, gue lupa namanya siapa. Ibu Sambung ini sahabat dari ibunya yang almarhumah. Ya, ibunya sempat menitipkan ke Ibu Sambung, ke sahabatnya anak-anak. Jadi Ruben lebih menganggap Ibu Sambung ini seperti ya ibunya daripada Ma Ipa tantenya sendiri. Ini emosi ya, gue nggak bisa cerita banyak. Ya, nah ini jadi kali ini kabar terbaru. Perwakilan ya dari tim Jejak Backer, dan barusan tadi sempat scroll TikTok, Instagram, YouTube, itu banyak banget respon dari kalian. Terima kasih atas responnya dan perhatiannya kepada narasumber kami. Kembali lagi bersama gua Andre dari tim Jejak Backer. Ya, jadi kali ini gua kalau nggak salah hostnya dari tim Jejak Backer. Dia yang punya akunnya berarti dia hostnya ya. Sempat scroll TikTok, Jejak Instagram, Backpacker. YouTube, itu banyak banget respon dari kalian. Terima kasih atas responnya dan perhatiannya kepada narasumber kami. Untuk Kak Fitri itu alhamdulillah sudah kami tangani dan udah dibawa ke rumah sakit juga. Sudah ditangani. Dan untuk Mbak Tuti juga alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Semoga aja kedepannya nggak ada hal yang enggak ya. Kemungkinan tim Jejak Backer ini mau ke Gunung Kawinya langsung. Oh. Dan itu aja. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir, jangan panik, semuanya aman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue turut senang mendengar kabar ini. Baik sekali ya orang ini, pemilik akun atau dari Jejak Backpacker, membantu Kak Fitri dan juga Kak Tuti yang baik-baik saja. Semoga tidak terjadi apa-apa ya, karena kan memang simpang siur banget nih ceritanya, beritanya yang ini sakit apa, aduh bener-bener banyak banget ya. Tapi tim Ya Ampun berusaha mengejawantahkan dan mengolah semua itu. Kita di tim yang netral, berpihak pada kebenaran. Ini momen romantis. Mukanya sedih banget. Ya, dari video ini sih gue agak cuma perhatiannya kenapa Onyonya sedih banget ya. Kan mobil baru. Ini kan ibunya kan saat itu, muka Onyonya masih imut-imut gitu nih berapa tahun yang lalu. Tapi kenapa sedih banget? Apa baru bangun, ayo bikin konten? Apa begitu? Gue juga nggak tahu. Ceritakan di banyak tempat kepada banyak orang. Nah, ini yang menjelaskan ya tadi kenapa tadi gue jelasin soal Ibu Sambung atau Ma Ipa. Ini menjelaskan semua, kita lihat. Soalnya kayaknya gue mau pergi deh. Mau pergi kemana sih? Enggak, kayaknya gue nggak lama deh, kata dia gitu. Kenapa ya? Kok gue punya hati kayaknya gue tuh mau nggak panjang aja gitu, dia bilang gitu. Dan itu secara sadar di depan banyak orang, di depan ciciku, di depan sepupu-sepupu, mama tuh ngomong. Jadi semua orang bisa jadi saksi mendengar ya? Jadi semua orang tuh jadi saksi. Jadi memang kayaknya gitu ya, kan namanya
kita manusia sebelum pergi kan pasti akan diberikan tanda dan diberikan kesempatan untuk biasanya berucap yang baik. Iya, itu betul, itu betul. Ini adalah ibu sambungku sebenarnya. Sedih ya, ini sedih banget. Beliau adalah sahabatnya mamah tuh dari mamah pertama kali nikah. Jadi rumahnya tuh sebelahan sebenarnya. Tetanggaan berarti? Tetangga, rumahnya tuh sebelahan tapi dulu dari Sedih banget. 40 tahun lalu ya. Dari mama belum punya anak sebenarnya. Gitu. Indah banget ceritanya ya. Maksudnya mama pun pasti di sana merasa tenang karena anak-anaknya pun kayak diawasin lagi sama sahabatnya, yang orang yang dipercaya gitu kan. Gitu kan. Kalau ibu ini orangnya bagaimana karakternya? Ibu karakternya adalah ibu yang menurutku sempurna sih. Sempurna sebagai ibu tuh. Orang gitu ya? Iya, nggak salah orang. Dia tuh tidak pernah memberikan aturan yang seperti mengikat kepada anak, tapi seperti kepada teman gitu ya. Sampai akhirnya sampai hari ini pun satu-satunya orang yang aku Asik tanya, juga ya. kalau selesai kita Almarhumah ibunya Jordi dan Ruben sepertinya ibu yang asik banget beliau juga sama gitu ya. dan baik sama anak-anaknya. Cuma sekadar ngobrol aja. Ya iyalah, seorang ibu nggak ada yang jahat sama anaknya. Ada sih, tapi kan nggak semuanya. Jadi ibu, jadi teman, dan memang lebih kepada pengertian. Semoga tenang. Ada waktu-waktu di mana ibu juga mungkin menyesuaikan sama pola pikir anak zaman sekarang ya gitu. Yang penting kan norma-normanya jelas. Jangan membunuh, jangan mengambil orang lain, kemudian ya mengambil hak orang lain, terus jangan berhubungan dengan polisi gitu ya, hal-hal yang jalankan 10 perintah Allah ya. Misalnya ya lakukan aja gitu loh. Oke. Adalah ibu yang sering aku ceritakan ini aku share sedikit sama orang-orang. Orang tuh kadang-kadang kalau lagi ngobrolin soal orang tua gitu ya, kayak orang tuh mikir kayak, Jor, lu tuh gak pernah yang inget orang tua merasa kangen, sedih gitu. Ya kangen, tapi gak sedih. Ya, ini soal rasa kangen ya. Dari SD sama mama tuh selalu diajarin. Bayangin ya anak SD pada saat tidur di ngobrolannya dia bilang gini, Dek, kan dipanggilnya Ade kan, Dek, mama tuh pasti bakal meninggal. Cepat atau lambat, Ade mau atau enggak, mama pasti bakal meninggal. Jadi Ade harus siap-siap. Bisa nanti sore, bisa besok. Jadi harus selalu siap-siap. Jadi jangan bergantung sama orang tua, jangan bergantung sama kakak, jangan bergantung sama orang lain. Semua orang harus meninggal. Wah, hebat. Bayangin anak kecil gitu. Hebat. Jadi saat masih kecil maksudnya dikatakan seperti itu gimana? Itu nasihat orang tua yang hebat. Takut dong, pasti kayak paranoid nggak sih setiap hari kayak, duh mama meninggal nggak hari ini? Kayak gitu nggak sih? Akhirnya kayak gitu sampai akhirnya siap. Pada saat kondisinya terjadi, keadaannya terjadi, datang gitu ya, kondisinya siap. Jadi waktu itu umur berapa berarti? SMP kelas 1. Ini nasihat yang dari orang tua almarhumah ya. Nasihat almarhumah ke Jordi dan ke Ruben tuh benar-benar luar biasa sih. Gue salut banget dan memang sangat sayangkan ya, setiap manusia pasti akan meninggal. Nah, ini menjelaskan konten Jordi yang tahun lalu. Kenapa dia soal Maipah. Ya, Maipah itu adalah tantenya. Dia tidak dekat. Dia bilang 32 tahun lalu kemana aja waktu ibunya meninggal nggak muncul. Kan baru-baru ini memang Ruben dekat. Tapi di saat itu juga Ruben udah dekat. Baru-baru ini di laman pribadinya Ruben, dia mengundang Maipah dan keluarganya untuk makan. Kita bisa lihat itu. Nah, ini menjelaskan kenapa Jordi tidak terlalu dekat dan bahkan sedikit lebih tajam ya bicaranya. Dia seolah dari kata-katanya itu tidak peduli, karena dia juga menganggap Maipah tidak peduli kepada ibunya yang meninggal, karena kan dia bilang sendiri bahwa waktu ibunya meninggal aja Maipah ini nggak muncul. Ya kita nggak tahu ya, ini deep banget soal keluarga. Kita nggak bisa ngejudge begitu aja, karena tim Ya Ampun berdiri di pihak kebenaran dan tidak mau memihak kepada siapapun, hanya just tell the truth saja ya dari tim Ya Ampun. Jadi gue bisa paham banget konten yang tadi kita nonton, bahwa dia sama Maipah ini konten 2025 ya, seperti tidak peduli sama tantenya atau bibinya sendiri, karena dia sudah mempunyai ibu sambung, yaitu sahabat ibunya yang dititipkan sebelum meninggal. Sakit. Gue paham. Fitri mana? Oh. Tapi dia selalu teru. Itu sakit. Ini kalau mau nanya Fitri, mungkin dari netizen nggak tahu harus Fitri yang mana dulu, karena kan namanya Fitri banyak. Ruben ketemu banyak orang, pasti dia kenal Fitri atau Tuti. Itu pun juga nama samaran kan. Kalau kata orang 5 bulan itu masa ringkih, jadi ini masa-masa indah ya. Terus, jadi masa-masa 5 bulan pakai kursi roda, cuman kata dokter udah mulai 5 bulan ke atas udah boleh lepas pelan-pelan. Sudah kuat sekarang semuanya ya, sudah oke. Tapi harus kontrol, nggak boleh terlalu capek. Nggak boleh ke disco. Jangan sampai kalau suami kamu ngajak tenis juga kamu ikut tenis juga. Kamu cuma nemenin aja kan kalau dia tenis kan, nggak ikut heboh-heboh gitu kan.
Tapi aku tuh selalu lihat ya di sosial media, kamu tuh lagi dimanja sekali, disayang Dimanja sekali. banget ya. Itu pasti Wow, rasanya dimanja gimana gitu. banget. Oh ya bener dimanja. Kan Teteh tahu, Teteh kan sering ini sama dia kan. Dia nggak pernah manjain aku, dia nggak Iya pernah. kan? Dia cuma ngata-ngatain aku. Aduh. Iya, dia sempat beliin aku sepatu ini, aku mau mamer lagi sepatunya. Ini sepatu dari Ruben. Oh. Sepatu dari Ruben. Karena waktu itu dia belum sama kamu, jadi dia beliin aku sepatu. Tapi dia nggak pernah manja, ya. Dia nggak pernah manja-manjain aku. Cuman kayaknya kamu tuh bener-bener ratunya dia banget gitu. Oh, ratu. Apa ya, mungkin karena pas Ini masa-masa indah banget ya, sama dia sampai so juga sweet kayak, banget deh. suami aku, imam aku gitu. Jadi ya mungkin posisinya aku lagi hamil, jadi lebih sensitif. Jadi dianya lebih harus extra care. Tapi kalau Extra misalnya di care, rumah ya gitu, lagi. dia benar-benar manjain. Kalau lagi Aku hamil cuma di mana-mana dia kita tahu lah ya. pura-pura aja kalau- Suami harusnya ya, kalau suami yang normal. I miss you. Harusnya itu I love manjain you. banget Itu dan dia care Dia banget. orang yang romantis, bukan tipe yang romantis gitu. Kalau nggak Jadi Nora, kalau gua nggak misalnya tahu itu deh. ya kita berdua sibuk masing-masing. Sedih sih ya, karena kita tahu sekarang kondisi Sarwenda dan Ruben yang saling serang gitu, saling serang statement, saling serang bukti, belum lagi followernya ya, netizen yang pro kesini sedih sih ngeliat begini, sedih banget. Karena pada awalnya mereka saling mencintai, membangun rumah tangga dengan kerja keras bareng-bareng, tapi sekarang begini sedih. Gue sih terus terang sedih ngeliat konten kayak begini, video-video gini, sedih banget. Mulai keluar makin ulangannya. Saya yang ngangkat istri saya di rumah. Saya nggak bisa cerita ke media tentang apa yang terjadi. Saya juga dalam rumah tangga yang baru. Saya istri saya sakit. Siapa laki-laki yang mau melihat istrinya di atas roda? Saya yang ngangkat istri saya di rumah. Sedih, lagi-lagi sedih ya. Jadi sedih sih. Mestinya nggak sedih ya, karena gue tahu perjalanan mereka ya. Mulai dari jadian sampai akhirnya berpisah, dan sekarang kondisinya yang udah carut marut, sedih banget. Gue nggak bisa banyak komentar lagi, cuma bisa mendoakan ya. Timnya ya ampun, cuma bisa mendoakan semoga diberikan jalan keluar yang damai, solusi yang terbaik. Yang penting apa? Karena kalian sudah berpisah, tapi yang paling penting adalah anak. Ingat itu aja sih. Oke, tim ya ampun selesai dulu. Sampai jumpa di next kontennya. Bye.